Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Khotimah NIM 2020 dari kelas PAI 225 Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi fikih mengenai toharo atau bersuci. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pembelajaran PAI di sekolah dengan dosen pengampu Bapak Firmansyah MPDI. Pengertian toharo atau bersuci. Bersuci adalah mensucikan diri dari hadas dan najis, di mana najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan hadas adalah kondisi tidak suci seorang muslim yang menyebabkan terhalangnya orang itu untuk melakukan ibadah. Tahukah kalian apa saja alat bersuci atau benda yang dapat digunakan untuk mensucikan diri? Adapun alat yang dapat digunakan sebagai alat bersuci antara lain yaitu air, batu, tisu, daun, dan juga kayu. Selain itu, ada pula macam-macam air yang dapat digunakan untuk bersuci, yaitu antara lain air hujan, air sumur, salju, air sungai, air laut, dan juga mata air. Macam-macam najis. Najis dikategorikan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama najis berat atau najis mughalazoh, yang kedua najis sedang atau najis mutawasitoh, dan yang ketiga najis ringan atau najis mukhafafah. Najis berat atau mughalazoh. Najis berat yaitu najis anjing dan babi, misalnya terkena darah atau air liurnya. Dan cara mensucikannya ialah dibersihkan dengan air yang suci sebanyak 7 kali, 1 kali dicampur dengan tanah yang suci. Najis sedang atau mutawasitoh, yaitu najis pertengahan atau najis selain najis mughalazoh dan mukhafafah. Contohnya kotoran manusia dan hewan, nanah, arak, muntah, dan bangkai binatang. Cara mensucikannya ialah dengan membersihkan najis tersebut hingga hilang rasa, bau, dan warnanya. Najis ringan atau mukhafafah ialah berupa air kencing bayi laki-laki yang umurnya kurang dari 2 tahun dan belum makan apa-apa selain ASI. Cara mensucikannya ialah dengan memercikkan air di atasnya hingga bersih, meskipun bukan di air mengalir. Selanjutnya, tata cara dalam bersuci. Yang pertama, hadas kecil. Untuk menghilangkan hadas kecil dapat dilakukan dengan wudhu atau tayamum. Hadas besar dapat dilakukan dengan mandi, dan buang air dapat dilakukan dengan istinja. Wudhu. Wudhu adalah salah satu cara mensucikan anggota tubuh dengan air. Seorang muslim diwajibkan bersuci setiap akan melaksanakan sholat. Tayamum. Tayamum adalah pengganti wudhu untuk mensucikan diri menggunakan tanah atau debu yang bersih dan suci. Tayamum hanya boleh dilakukan saat sakit dan tidak boleh terkena air, saat berada di tempat yang tidak ada air, atau sedang dalam perjalanan jauh dengan kendaraan umum. Selanjutnya mandi. Mandi adalah bersuci dengan cara meratakan air ke seluruh tubuh dari ujung kepala hingga ujung telapak kaki dengan niat tertentu. Mandi wajib dilakukan apabila berhenti dari haid dan nifas, mandi Jumat, memandikan mayat, dan orang kafir masuk Islam. Istinja. Istinja adalah membersihkan diri dari kotoran setelah buang air besar atau buang air kecil. Jika tidak ada air, kita dapat membersihkan kotoran dengan tisu. Adab buang air. Yang pertama, gunakan kaki kiri saat masuk kamar kecil sambil membaca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Artinya, ya Allah, aku berlindung padamu dari syaitan laki-laki dan perempuan. Yang kedua,
Gunakan kaki kanan saat keluar kamar kecil sambil membaca doa. Alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran dariku dan menyehatkanku. Yang ketiga, gunakan alas kaki ketika masuk kamar kecil. Yang keempat, beristinjalah sampai bersih. Yang kelima, gunakan tangan kiri ketika beristinja. Dan yang terakhir ialah selesai beristinja bacalah doa. Doa setelah beristinja. Allahumma hassin farji minal fawahishi wa zahhir qalbi minan nifaqi. Artinya, ya Allah, sucikanlah hatiku dari perbuatan munafik dan peliharalah kemaluanku dari segala kekejian. Manfaat bersuci. Yang pertama, menjaga kesehatan. Yang kedua, menjaga kebersihan. Yang ketiga, akan terhindar dari berbagai penyakit. Dan yang keempat, pastinya hidup akan selalu bersih. Jangan lupa ya, untuk selalu bersuci dan memperhatikan adab saat kita buang air. Dan jangan lupa untuk melafalkan doa ketika masuk dan keluar kamar mandi. Dan juga doa selesai beristinja. Jangan lupa juga, kita harus selalu menjaga kebersihan, karena kebersihan ialah sebagian dari iman. Terima kasih.